Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang break-even point. Nah, fungsi break-even point ini dalam kegiatan usaha apa ya? Nah, sebelumnya kita bahas dulu apa itu break-even point. Break-even point itu adalah titik balik ketika kamu melakukan usaha. Artinya, saya punya modal nih kemarin, modalnya 500 juta gitu. Nah, kapan sih uang 500 juta itu akan kembali kepada kita jika kita melakukan usaha sekian dalam sehari misalnya, seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan break even point. Nah, manfaat dari kita melakukan perhitungan break even point itu apa sih? Nah, yang pertama adalah memberikan informasi tentang bagaimana kita melakukan manajemen pengeluaran atau biaya. Saya harus mengeluarkan berapa ya? Nanti baliknya dalam kurun waktu berapa lama ya? Kalau saya produksi berapa lama ya? Nah, itu yang jadi hmm, uh, pertimbangan ketika kita melakukan kegiatan break-even point. Yang kedua adalah memberi margin sebagai langkah pembatasan supaya kita tidak mengalami kerugian. Kamu akan tahu kapan kamu akan mendapatkan uang modalmu kembali gitu. Nah, jadi jangan mengeluarkan hal-hal tidak perlu sebelum uang itu kembali misalnya. Dan kemudian digunakan secara luas baik dalam analisa jual beli, saham, kondisi budget sebagai macam proyek yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, maksudnya apa, Pak? Nah, misalnya kita sudah lakukan perhitungan nih, seharusnya dalam kurun waktu 5 bulan misalnya, kita akan mengalami break even point, modal kita akan kembali gitu. Tapi kalau misalnya nggak balik gimana ya? Nah, itu. Jadi patokan kita 5 bulan nih. Kalau misalnya 5 bulan nggak kembali, wah berarti ada yang salah dengan usaha saya. Saya harus apa? Saya harus hentikan usahanya atau saya lakukan inovasi atau saya melakukan beberapa hal untuk memperbaiki kegiatan usaha saya. Gitu. Nah, dalam kegiatan perhitungannya nanti komponennya ada berapa, Pak? Oke. Dalam kegiatan usahanya, kita akan memerlukan beberapa komponen yang harus kita ketahui sebelumnya adalah fixed cost. Nah, fixed cost itu apa sih? Fixed cost itu adalah fix ya, artinya tetap gitu. Nah, Pak, fixed cost itu komponennya apa aja? Nah, kalau ngomongin fixed cost itu adalah barang yang digunakan untuk kegiatan usaha tapi nggak satu kali pakai gitu. Nggak satu kali pakai, itu kata kuncinya. Nah, apa aja sih, Pak? Kalau saya bikin donat, saya produksi donat nih, penggorengannya satu kali pakai nggak? Nggak kan? Oke. Kemudian kompornya satu kali pakai nggak? Nggak kan? Nah, oleh karena itu kompor, kemudian penggorengannya, atau kamu punya gedung usahanya, punya toko gitu kan ya, itu disebut fixed cost. Nah, jumlahnya berapa, nilainya berapa, dikumpulkan, itu nanti jadi fixed cost-nya. Pak, saya nggak ini ya, nggak punya toko, saya sewa toko. Nah, uang sewanya itu fixed cost. Gitu. Sampai situ. Selanjutnya, yang kedua adalah variable cost. Variable cost itu adalah setiap produksi ditambah, maka biayanya juga bertambah. Makanya disebut variabel. Emang ada, Pak, kalau kita produksinya nambah, biaya untuk hal itu juga nambah. Bahan baku untuk 10 donat dengan 100 donat. Terigunya sama enggak? Mesesnya sama enggak? Gulanya sama enggak? Enggak kan? Oleh karena itu, ketika saya menambah untuk misalnya untuk satu donat 100 gram. Jadi kalau untuk 1000 donat ya tinggal dikalikan 1000 gitu kan. Jadi 100.000 gram untuk 100 donatnya. Itu yang disebut dengan variable cost. Nah, kemudian ada penghasilan atau revenue. Nah, ada juga laba atau profit. Oke, di sini ada laba,
ada penghasilan. Bedanya apa, Pak? Nah, penghasilan adalah jumlah penjualan kita. Ya, jumlah penjualan kita itu berapa? Sedangkan laba adalah jumlah barang yang kita jual dikurangi dengan biaya untuk produksi barang tersebut, khususnya biaya variabel. Oke. Jadi biaya fixed cost-nya tidak dihitung, hanya biaya variabelnya. Maksudnya gimana, Pak? Saya modal misalnya variable cost ya. Misalnya terigu untuk satu donat itu dan bahan-bahan macamnya untuk satu donat 1.500. Saya jual misalnya 5.000. Berarti saya punya untung berapa? Tinggal 1.500 dikurangi kebalik. 5.000 dikurangi 1.500. Penjualannya dikurangi dengan modalnya. Akhirnya berapa? Kita ketemu 3.500. Nah, 3.500 itu laba. 5.000-nya itu penjualan atau revenue. Gitu ya. Oke. Kita masuk ke di sini misalnya kita punya contoh soal misalnya Joko ingin mendirikan sebuah usaha donat. Nah, waktu itu pertama kali dia membuat usaha donatnya, dia mengeluarkan biaya produksi sebesar bukan biaya produksi ya. Dia beli ya. Nggak kelihatan ya. Kita pakai. Nah, oke. Dia beli penggorengan, beli kompor, terus dia juga beli sewa toko misalnya. Peralatannya, etalase dan sebagainya. Nah, itu uangnya berapa? 50 juta. Oke. Nah, kemudian dia perkirakan untuk menjual donatnya per paket gitu ya, dengan menggunakan per kotak gitu. Terus ternyata biaya untuk 1.000 kotak. Nah, biaya untuk 1.000 kotak donat, Joko membutuhkan variable cost-nya. Jadi ada kotaknya, ada terigunya, mesasnya, segala macamnya. Dia ternyata untuk menyiapkan 1.000 porsi tersebut, dia membutuhkan sekitar 30 juta. Oke. Joko modal awalnya 50 juta. Beli alat masak, itu segala macam. Kemudian variable cost-nya 30 juta untuk 1.000 kotak ya. Nah, kira-kira Joko bingung nih. Saya balik modalnya kapan ya? Kapan saya bisa berinovasi lagi, atau saya sudah titik amannya itu sudah nggak harus memikirkan lagi modal-modal yang saya keluarkan sebelumnya itu gimana ya? Oke. Nah, untuk menghitung break even point-nya, kita harus tahu dulu berapa sih fixed cost-nya. Nah, ini udah ketahuan ya, fixed cost-nya 50 juta. Oh, Bapak nggak rinci lagi. Nah, di sini sudah ada langsung 50 juta. Kemudian total biaya variabelnya berapa ya? Oh, ternyata biaya variabelnya 30 juta, tapi untuk 1.000 kotak donat. Nah, untuk itu kita butuh per unitnya. Per unitnya berapa? Nah, di sini ternyata kita hitung. Karena untuk 1.000 kotak itu 30 juta, tinggal 30 juta dibagi 1.000. Kan hasilnya 30.000. Gitu. Nah, kamu jual nggak harga ininya dong, harga produksi. Mereka nggak akan jual dengan harga produksi. Joko berpikir, oh, saya mau untung setiap kotaknya 20.000 deh. Nah, oleh karena itu nantinya Joko akan menjualnya dengan harga 50.000. Nah, kemudian Joko ini ya, berangan-angan, oh, saya sehari-hari ya biar nggak bingung ya, saya nyiapin berapa porsi ya. Oke. Joko dan karyawannya sepakat untuk memproduksi 50 kotak per hari. Jadi kemampuannya cuma 50 kotak per hari. Oke, sampai situ. Sampai sini. Fixed cost-nya sudah didapat, biaya variabel per unitnya sudah didapat, harga jualnya sudah didapat, kemampuan produksinya sudah didapat. Oleh karena itu, kita nantinya dapat menghitung BEP dalam unit produksi, dalam waktu, dan dalam rupiah. Nanti kita pengen tahu nih, saya akan dapat
balik modalnya itu ketika saya sudah produksi berapa barang dalam kurun waktu berapa hari. Kemudian BP-nya itu kalau saya udah pegang uangnya berapa gitu. Oke, kita sederhanakan dulu. Untuk yang pertama, dari yang diketahui tadi, kita hanya menggunakan ini aja. Yang pertama, di sini kita punya, nah tadi udah diketahui ya, fixed cost-nya 50 juta, biaya variabel per unitnya 30 juta, kemudian harga jual per unitnya 50.000. Nah, sampai situ. Oke. Nah, yang pertama akan kita lakukan adalah saya pengen tahu saya akan mencapai balik modal atau break even point ketika saya sudah produksi berapa unit barang. Oke. Nah, caranya gimana? Nah, untuk mengetahui break even point-nya, saya harus cari fixed cost dibagi dengan margin kontribusi. Nah, margin kontribusi itu apa? Nah, margin kontribusi itu adalah laba. Jadi, saya kurangi antara harga jual dikurangi dengan biaya produksi variabel per unit. Gitu ya. Nah, jadi nanti kita fixed cost-nya berapa, harga satuannya berapa, biaya variabel per unitnya berapa. Gitu. Nah, kita tinggal masukkan saja di situ. Biaya fixed cost-nya kan tadi sudah ketahuan ya, 50 juta. Harga satuannya 50.000. Kemudian biaya variabel per unitnya 30.000. Dari mana, Pak? Dari slide sebelumnya. Ingat ya. Jangan baca dari slide 2. Nah, kita hitung saja di sini hasilnya 2.500 unit. Artinya apa? Artinya adalah perusahaan akan mencapai titik balik modal atau break even point ketika dia sudah menjual 2.500 kotak donat. Nah, pada 2.500 kotak donat itu gimana, Pak? Saya udah untung. Bukan untung, tapi sudah balik modal. Artinya apa? Modalnya sudah nol. Keuntungannya sebenarnya juga baru nol gitu. Baru balik modal gitu. Oke. Nah, Bapak itu kan unit ya. Saya bingung nih. Nanti kalau saya pengen tahu berapa lama. Oke. Jika kalian pengen tahu BEP-nya akan munculnya berapa lama, kita hitungnya berdasarkan waktu. Oke. Tadi sudah diketahui bahwa kemampuan produksinya Joko itu cuma 50 kotak per unit. Ingat, cuma 50 kotak per unit. Nah, nanti kita gimana? Ya, tinggal kita bagi saja tadi. Saya harus saya akan mencapai break even point-nya ketika saya sudah tadi berapa? 2.500. Nah, kemampuan produksinya berapa? Ya, tinggal dibagikan saja. Unit yang harus diproduksi untuk mencapai BEP dibagi dengan kemampuan produksi kita gitu. Nah, tadi break even point-nya itu kita ketemu 2.500. Nah, kemudian kita bagi dengan kemampuan produksi kita. Akhirnya kita mendapat angka 50 hari. Artinya apa? Ketika saya sudah 50 hari produksi, saya sudah mencapai break even point. Oke. Sampai situ. Nah, Pak, bingung Pak. Kalau kayak gitu saya bingung. Saya kan nanti maunya ada pekerja apa segala macam itu kan ya. Nah, itu mereka harus digaji atau gimana? Nah, misalnya kamu ngawang-ngawang nih. 1 bulan itu terdiri dari 4 hari kerja misalnya. Yang produksi loh ya. Nah, 4 hari kerja, terserah mau liburnya hari Selasa, pokoknya 4 hari kerja. 5 hari kerja. Nah, kalau 5 hari kerja 1 minggu, berarti kalau 1 bulan 30 hari ya sekitar 4 dikali berapa tadi? 5 dikali ini, sekitar 20 hari. Tapi kan nggak gitu ya. Kadang-kadang clash-nya. Nah, misalnya saya tetapkan aja deh. 1 bulan itu ada 22 hari kerja untuk toko donat. Untuk toko Coko ini. Toko donat Coko ini. Nah, oleh karena itu tinggal dibagi aja. Nah, 50 hari dibagi 22 hari. Artinya akan tercatat berapa?
kita nanti akan masuk 2 bulan, 6 hari. 2 bulan dari mana, Pak? Ya tinggal 50 dibagi 22, kan 2 ya. 2 dikali 2, 44. Ya, sisanya kan 6 hari. Gitu. Ya. 2 berarti 2 bulan, 6 hari. Itu kalau kita menghitungnya dalam waktu 50 hari produksi, atau kalau kita sudah putuskan bahwa 1 bulan 22 hari kerja, berarti itu ada kita akan mencapainya dalam 2 bulan 6 hari. Oke. Nah, yang jadi keputusannya nanti akan berbahaya ketika kita nggak tahu berapa sih sebenarnya uang yang harus kita pegang untuk mencapai BEP. Ketika kalian sudah mencapai BEP, sebenarnya uang BEP-nya kan fixed cost-nya 50 juta, Pak. Artinya, kalau saya udah dapat 50 juta, artinya saya sudah balik modal dong. Salah. Pemikiran ini salah. Oke. Nah, akan berbahaya ketika kamu menyimpulkan bahwa ketika saya sudah mencapai penjualan 50 juta, maka saya sudah break even point. Salah. Kenapa? Karena keuntungannya ketika kamu penjualan, itu masih ada unsur-unsur modal di sana, masih ada unsur-unsur biaya di sana, ya. Nah, bagaimana Pak cara saya menyimpulkannya? Nah, berapa sih uang yang harus saya terima atau penjualan kita sudah harus berapa ketika saya sudah mencapai break-even point? Oke, sip. Pemikirannya harus itu. Nah, tadi biayanya berapa? Oh, bukan biaya, maaf. Harga jualnya berapa? Harga jualnya 50.000. Ya. Harga jual 50.000, kemudian saya akan mencapai break-even point ketika berapa? 2.500 unit. Saya akan mendapatkan break-even point ketika saya sudah memproduksi atau menjual 2.500 unit. Nah, kita hitung saja 50 kali 2.500. Hasilnya adalah 125 juta rupiah. Oke. Sampai situ. Oh, gede banget, Pak. Modalnya cuma 50 juta kok jadi 125 juta. Kamu ingat, kamu masih menggunakan biaya variabelnya per hari berapa, per hari berapa. Kamu masih punya apa lagi? Fixed cost-nya kamu berapa hari ini. Nah, kalau kamu memperhitungkan, oh kalau saya sudah punya uang 50 juta, ya sudah, balik modal. Nggak seperti itu. Itu ya. Sampai sini, kita sudahi pertemuan ini. Nah, perhatikan lagi tugasnya. Nanti Bapak kawal tugasnya sesuai dengan yang ada di Google Classroom. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.